Sistem pernapasan pada manusia mencakup saluran pernapasan, mekanisme pernapasan, dan gangguan pada sistem pernapasan. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar mengenai saluran atau alat pernapasan. Saluran yang pertama yaitu saluran hidung. Udara pertama kali masuk melalui hidung. Nah, apa saja yang terdapat di dalam hidung? Yang pertama, kelenjar minyak atau biasa disebut dengan kelenjar sebase. Gunanya adalah untuk melembabkan jaringan kulit supaya tidak kering. Selanjutnya, yang terdapat di dalam rongga hidung yaitu kelenjar keringat. Gunanya untuk mempertahankan suhu kulit yang ada pada jaringan pada hidung. Kemudian selanjutnya, rambut pendek dan tebal, di mana rambut pendek dan tebal ini berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan konka, yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Jadi sebelum udara masuk, nanti dia akan dihangatkan dulu oleh konka. Nah, dan yang terakhir adalah serabut saraf olfaktori, di mana serabut saraf ini berfungsi sebagai indera pembau. Jadi ketika kalian mencium bau yang menyengat dan seterusnya, itu direspon oleh serabut saraf yang ada di hidung kalian sebagai reseptor untuk meneruskan rangsangan ke otak. Selanjutnya, saluran pernapasan yang kedua setelah hidung yaitu udara akan menuju ke tekak atau faring. Tekak atau faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Tekak tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Tekak ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Nah, saluran yang selanjutnya setelah udara melewati faring atau tekak, selanjutnya udara akan menuju ke laring. Saluran setelah faring adalah pangkal tenggorokan atau biasa disebut dengan laring. Pada laring terdapat sebuah katup yang disebut dengan epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan saluran masing-masing. Jadi, sistem pernapasan dan sistem pencernaan tidak akan mungkin bersama-sama karena akan diatur oleh epiglotis. Nah, ketika bersamaan maka akan terjadi gangguan atau orang biasa menyebutnya dengan tersedak. Oke, di samping itu pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara. Saluran selanjutnya adalah tenggorokan atau biasa disebut dengan trakea, berupa pipa panjang kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau toraks. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersili. Gunanya adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Cabang tenggorokan atau trakea bercabang menjadi 2 bagian yang masuk ke paru-paru kanan dan kiri, dan percabangan ini dinamakan dengan bronkus. Bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya saja tulang rawan pada bronkus bentuknya tidak teratur dan bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Percabangan kecil dari bronkus dinamakan bronkiolus. Ujung dari bronkiolus akan bermuara di gelembung-gelembung halus yang dinamakan dengan alveolus. Alveolus merupakan struktur yang berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh darah. Nah, mengapa harus ada pembuluh darah yang masuk ya? Gunanya
untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi ceritanya gini bro, oksigen akan masuk ke pembuluh darah secara difusi. Nah, oksigen akan masuk ke pembuluh darah secara difusi karena adanya perbedaan tekanan. Zat yang selanjutnya akan diedarkan menuju sel-sel tubuh untuk melakukan apa? Untuk melakukan yang dinamakan peristiwa respirasi sel. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Dan setelah menghasilkan energi, ada zat sisa yang dihasilkan dalam peristiwa tersebut dan harus dikeluarkan. Salah satunya adalah karbon dioksida, yang nantinya karbon dioksida ini akan dibawa menuju ke alveol untuk dikeluarkan ke lingkungan, sehingga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Untuk itu, epitel pipi yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Selain itu, ada pula organ lain yang dinamakan pleura, yang merupakan selaput pembungkus paru-paru. Nah, kawan-kawan, itulah tadi penjelasan mengenai alat-alat pernapasan pada manusia. Semoga kalian paham ya. Dan coba kita latih kemampuan kalian dengan pertanyaan berikut ini. Suatu hari, Nanang makan dengan teman-temannya dengan penuh kegembiraan sambil ngobrol. Nah, ternyata saat itu Nanang mengalami peristiwa tersedak. Tahukah kalian peristiwa tersedak? Nah, di mana sebagian kecil makanan tersebut menuju naik ke lubang hidungnya. Nah, kalian pasti pernah mengalami hal tersebut kan? Nah, yang ingin kakak pertanyakan, bagian yang mengatur peristiwa tersebut dinamakan apa? Ayo. Apa? Nah, bagian tersebut dinamakan epiglot. Nah, demikianlah penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan info video terbaru dari channel ini.